Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan sekalian di channel Prof Radit. Perkenalkan kembali, nama saya Mira Nisa. Pada kesempatan kali ini kita kehadiran Bu Rani dari S3 Ilmu Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Mungkin sebelumnya Bu Rani bisa memperkenalkan diri, Bu. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Mira atau Mbak Mira saya panggil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Puspita Ningrum. Saya adalah mahasiswa S3 Ilmu Ekonomi Islam dari Universitas Airlangga. Kegiatan sehari-hari sembari mahasiswa sebelum ini adalah sebagai dosen ekonomi syariah di Universitas Malikus Saleh, Lok Sumawi, Aceh. Masya Allah, jauh sekali. Ya. Oke, baik. Alhamdulillah kita kehadiran Bu Rani ya, yang ternyata merupakan dosen di Aceh dan saat ini tengah melanjutkan studi di S3 Ilmu Ekonomi Islam UNER. Nah, boleh tahu nih Bu, kenapa sih Bu Rani memilih S3-nya di Ilmu Ekonomi Islam UNER? Kalau untuk kenapa memilih S3 Ilmu Ekonomi Islam di UNER, saya pikir semua sudah tahu bahwa S3 Ilmu Ekonomi Islam di UNER ini yang pertama kali di Indonesia yang punya S3, kemudian dengan akreditasi yang sudah A atau unggul, baik dari dalam maupun dari internasional dengan tenaga pengajar yang luar biasa ya. Ada Prof Radit juga di situ salah satunya. Ada Pak Bayu, ada Pak Sulistia, ada Bu Tika, Bu Ria, dan seterusnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini dengan kualifikasi yang banyak sekali yang bidang ilmu ekonomi Islam yang bisa adik-adik atau teman-teman nanti akan pelajari di sini. Ya. Jadi expertise-nya dosen-dosen itu berbeda-beda gitu ya. Jadi tinggal pilih. Kalau misalkan adik pilih yang suka ke pasar modal itu ada sendiri, ada Prof Nafik, ada Pak Imron, Pak Bayu juga Pak Bayu, ada sama Kapten Martin. Ya, jadi boleh dipilih sesuai dengan minatnya. Kalau Prof Radit juga ada di wakaf, zakat ya, moneter. Masya Allah. Baik, alhamdulillah ya. Jadi kalau dari Bu Rani sendiri dominan memilih ekonomi Islam UNER itu karena expertise-nya itu banyak gitu ya dosen-dosennya. Nah mungkin itu juga sesuai ya sama minatnya Bu Rani, mungkin salah satu dari kepakaran dosen-dosen kita di ilmu ekonomi Islam UNER. Nah mungkin berikutnya kita penasaran nih, Bu Rani gimana sih perjuangan Bu Rani dari Aceh gitu ya untuk melanjutkan studi di S3 Ilmu Ekonomi Islam UNER. Adakah cerita-cerita menarik yang bisa dibagikan ke teman-teman yang mau lanjut studi? Baik. Kalau pengalaman yang menarik sebelum ini sebenarnya banyak sekali, tapi akan saya coba ringkas ya sesuai dengan karena ini adalah podcast dari Prof Radit dan juga bagi siapapun atau mahasiswa yang nantinya berminat untuk mencari beasiswa studi lanjut ya. Pengalaman menarik di sini memang ketika tantangan tersendiri ketika saya apalagi dosen ya diharuskan untuk studi lanjut dan diharuskan untuk memperoleh pembiayaan karena pembiayaan itu menurut saya penting ya. Yang dalam hal ini adalah beasiswa. Alhamdulillah saya disupport dengan program beasiswa pendidikan Indonesia dari Kementerian Riset Teknologi, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, yang mana program ini sebenarnya adalah perpanjangan dari LPDP itu sendiri. Ya, jadi LPDP mempunyai dana, kemudian diserahkan pengelolaannya kepada Kementerian Pendidikan, dan dengan target area memang dikhususkan untuk dosen. Ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman yang di sini ataupun adik-adik juga mahasiswa memperoleh kesempatan juga untuk mendapatkannya karena ada beberapa skema ya, ada beberapa skema yang mungkin hampir-hampir mirip lah dengan LPDP. Terus pengalaman yang lainnya itu ya ketika
tantangan dalam mempersiapkan diri ya. Nah, mempersiapkan diri ini sangat sangat challenging sekali, kemudian sangat tricky sekali ya. Kalau kita nggak kurang mempersiapkan juga terkadang terlalu mempersiapkan diri, nanti kita juga kurang sesuai dengan harapan. Tapi tidak mempersiapkan diri juga salah juga gitu kan ya. Jadi pengalamannya itu adalah di situ, karena harus membagi waktu juga ya Bu ya, antara pekerjaan ya. Jadi biasanya kalau pagi sampai sore saya bekerja ya, mengerjakan pekerjaan rutinitas sehari-hari, sorenya atau malamnya sampai malam baru saya baru saya mempersiapkan esai, proposal yang dalam hal ini yang sangat yang sangat menantang sekali. Siap-siap. Nah ini menjadi pelajaran juga ya, karena memang mahasiswa S3 itu rata-rata mungkin sudah menjadi dosen atau akademisi gitu ya di daerah lokalnya atau di daerah tempat mengabdinya seperti itu. Nah ini ternyata kita dapat tips nih rekan-rekan sekalian dari Bu Rani, kalau harus manajemen waktunya benar-benar ya Bu ya. Jadi kalau misalkan pagi sampai siang bahkan sore itu masih di kampus, maka malam itu berusaha banget gitu buat menyicil gitu ya requirement dari BPI atau mungkin beasiswa-beasiswa lainnya. Nah tadi kita mendapati ya teman-teman semuanya, rekan-rekan, kalau Bu Rani ini ternyata awardee beasiswa pendidikan Indonesia. Nah mungkin kita penasaran nih Bu, karena mungkin yang sering terdengar itu mungkin LPDP atau ini ternyata ada skema lain, LPDP-nya sama tapi disalurkannya melalui Kementerian Pendidikan. Nah itu apa sih Bu syarat-syaratnya atau kelebihan dari beasiswa ini sehingga Bu Rani memilih jalur award di BPI? Baik. Jadi seperti saya singgung sebelumnya ya Mbak Mira, karena BPI ini sebenarnya kan perpanjangan program dari LPDP yang diberikan kepada Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi untuk dikelola, dan dengan targetnya memang sebagian besar adalah dosen, tenaga kependidikan. Tetapi memang ada beberapa skema seperti skema pelaku budaya, skema jalur prestasi ya, itu memang umum boleh gitu kan. Walaupun di skema S3 ya, perguruan tinggi, ada skema perguruan tinggi akademik. Kebetulan saya ambilnya yang skema S3 perguruan tinggi akademik. Betul, atau yang biasa disingkat S3 PTA nanti ya. Nanti kalau teman-teman sering mendengar S3 PTA dan S3 PTV biasanya. Untuk PTV itu adalah untuk vokasi ya, pendidikan vokasi. Nah, kebetulan itu di jalur S1 juga ada gitu kan, jalur beasiswa S1 ada beasiswa Indonesia Maju. Ya, kemudian ada juga pelaku budaya begitu ada. Kemudian S2 juga ada. Nanti boleh dicek di brosur pendaftaran itu. Biasanya ketika mendekati pembukaan beasiswa, yang pendaftaran beasiswa di sekitaran bulan Mei ya Mei sebentar lagi. Nah itu akan ada selalu brosur pendaftaran yang mungkin bisa jadi direvisi gitu kan, direvisi setiap kali gelombang dibuka. Betul. Nah setelah itu tinggal syarat-syaratnya diikuti saja. Saya pikir kalau untuk syarat-syaratnya hampir mirip ya dengan LPDP. Kalau untuk saya yang dosen ini mungkin agak sedikit berbedanya di surat-surat kedinasan ya yang diperlukan, karena saya ASN. Ya, jadi mungkin sedikit rumitnya di sisi karena harus ada surat izin pimpinan. Kemudian bagi yang bekerja misalkan bukan ASN pun juga harus ada surat izin dari pimpinan. Kemudian ada surat keterangan masa kerja. Yang paling penting tadi yang saya singgung di awal adalah proposal penelitian ya, baik itu S2, S1 ya, S3 apalagi gitu kan. Nah, itu proposal. Kemudian esai. Nah, itu juga sangat penting sekali. Esai kontribusi itu benar-benar proposal dan esai kontribusi benar-benar harus disiapkan jauh-jauh hari. Karena itu nggak bisa ya, karena itu nanti harus teman-teman pelajari ya, harus teman-teman pelajari. Kemudian apalagi ya, di samping syarat-syarat itu mungkin ya, kalau
dosen atau tenaga kependidikan harus punya NIDN, NIDN nomor induk dosen nasional ya, kemudian sudah punya fungsional, jabatan fungsional untuk dosen seperti asisten ahli. Kalau adik-adik yang dari S2, kalau yang berminat menjadi dosen, saya pikir itu juga bukan pilihan yang salah ya, karena akan ada fasilitas kalau mau studi lanjut, ada bisa memanfaatkan beasiswa pendidikan Indonesia ini. Siap-siap, Masya Allah. Itu ya, jadi tadi Ibu menyebutkan kalau Mei ya kira-kira pendaftarannya. Mei, ya. Nah itu dalam setahun, kalau LPDP setahu saya yang Kemenkyu itu kan setahun 2 kali Bu. Nah kalau BPI itu berapa kali Bu setahun? Nah ini yang agak membedakan juga ya antara BPI dengan LPDP. Kalau LPDP memang sudah pasti fix 2 kali dalam 1 tahun, tapi kalau BPI ini karena kuotanya di gelombang pertama pembukaan atau pendaftaran itu sudah memenuhi, nah itu belum tentu dibuka lagi. Wah, ya ini berarti bedanya itu, emang harus segera daftar ya, gitu ya kalau ada harus pembukaan. segera mempersiapkan diri kalau memang ini ya, kalau memang tertarik untuk ke beasiswa. Masya Allah, baik-baik. Nah ini jadi teman-teman kalau misalkan udah lihat gitu ya pendaftaran, atau mungkin bisa diancang-ancang ya sebelumnya, karena memang BP itu tidak ada kepastian dalam setahun itu dibuka berapa kali. Kalau misalkan kuotanya sudah terpenuhi, ya mungkin tidak dibuka lagi gitu di periode berikutnya. Jadi memang kita harus benar-benar tahu timeline-nya ya Bu ya, kayak kapan pendaftarannya. Nah, kita tadi udah di-spill kalau ternyata kemungkinan itu bulan Mei dibukanya. Oke, baik. Terus mungkin kami jadi penasaran, kan ini sama-sama skema LPDP dan yang banyak terkenal itu yang LPDP Kemenkyu. Nah ini LPDP Kemendikbudristek. Kalau dari Bu Rani sendiri nih, apa sih sebenarnya kelebihan dari LPDP skema BPI Kemendikbudristek ini daripada yang LPDP Kemenkyu? Ya, dua-duanya menurut saya istimewa. Pasti ya. Karena amanat negara. Betul ya, dua-duanya istimewa gitu kan, keduanya juga saling melengkapi satu sama lain. Tapi yang menjadikan saya yakin dan saya kenapa memilih BPI dan saya juga tertarik begitu ya, karena mungkin dalam BPI ini ada target khusus itu tadi ya. Kalau target khusus itu ya, kalau memang ada ada peruntukan khusus, kenapa tidak saya ambil gitu kan? Karena secara skema apa saja yang dibiayai itu sama semua. Kita mendapatkan, tidak ada beda. Tidak ada beda sama sekali. Kalau bagi teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP, misalkan nanti ada biaya hidup bulanan, biaya hidup buku, penelitian, itu semuanya sama. Besarannya juga sama. Tidak ada pembedaan. Saya tahu ternyata ya. Betul, tidak ada pembedaan. Dan yang kelebihan dari BPI ini, karena BPI ini mungkin banyak skema yang dia mensyaratkan LOA. Nah LOA ini disesuaikan dengan syarat tujuan dari perguruan tinggi, tujuan masing-masing ya. Sehingga kalau adik-adik atau teman-teman mau mendaftar BPI, berarti ya silakan memilih universitas yang dituju, persiapkan diri dengan baik. Ketika mendapat LOA, maka insya Allah BPI-nya lebih lancar. Tidak ada tes skolastik seperti LPDP. Baik, berarti di BPI itu juga menerima kasus bila tidak memiliki LOA Bu, atau hanya menerima untuk teman-teman yang sudah punya LOA saja? Kalau untuk BPI harus punya LOA. Ini letak perbedaannya ya berarti ya. Harus sudah dinyatakan diterima tanpa syarat. Tanpa syarat. Tidak boleh dengan masih ada kondisional gitu ya. Jadi harus itulah kelebihannya, karena menurut saya kalau kita sudah mengantongi LOA, insya Allah tidak ada tes lagi selain wawancara kan. Karena tes skolastik atau tes uji yang lain itu sudah tidak ada. Hanya tinggal kita lalui step tahapan untuk wawancara saja. Berarti hanya 2 tahapan ya Bu ya, berkas langsung wawancara. Wah ini memang menarik sekali ya, karena berbeda dengan skemanya LPDP Kemenkyu yang bisa tanpa LOA gitu. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya ya bersama Kak Rodame. Di situ dijelaskan nih kalau LPDP Kemenkyu itu seperti apa. Nah sekarang sama Bu Rani kita dikasih tahu nih kalau ternyata LPDP BPI skemanya Kemendikbudristek itu wajib ada LOA. Nah kalau Bu Rani sendiri, apakah mencari LOA di Universitas Airlangga terutama S3 Ilmu Ekonomi Islam itu cukup sulit, atau bagaimana kesan Bu Rani selama melakukan pendaftaran?
Baik, alhamdulillah kalau di Universitas Airlangga ini sangat mudah sekali dan friendly user sekali ya websitenya. Jadi karena di Airlangga ini pendaftaran kalau saya tidak salah ingat hingga 5 gelombang ya. Benar, dalam satu semester tahun ya. dalam satu semester. Ya. Kalau S2 kan terbukanya itu Bu, setiap semester. Kalau S3 apakah setiap tahun? Setiap tahun berarti benar 5 gelombang dalam satu tahun, betul. Setahu saya, seingat saya 5 gelombang. Jadi teman-teman kalau mau dari yang S2 silakan. Kalau misalkan mau mendaftar bisa mendaftar kapanpun. Baik. Selama belum ada penutupan dalam tahun itu. Nah, dan itu sangat dimudahkan sekali. Sistem yang seperti itu untuk pendaftaran proses penerimaan mahasiswa baru, terutama untuk saya yang sudah bekerja ini harus meluangkan waktu, sehingga ada beberapa kali pendaftar ini sangat ini sekali, sangat mudah sekali. Kemudian proses registrasi, proses ujian sampai dengan nanti registrasi ulang lagi pengumumannya itu juga semuanya sudah basicnya sudah menggunakan internet, sehingga dari jauh pun seperti saya yang ada di Aceh sudah tahu informasinya gitu kan, walaupun di sini tidak ada yang ditanya. Kemudian kalau helpdesk-nya juga sangat membantu sekali. Jadi tidak salah lah kalau misalkan nanti memilih di Universitas Airlangga. Masya Allah, amin alhamdulillah ya kalau begitu. Berarti Bu, kalau BP ini nggak punya opsi lain ya, kampus hanya di-input satu kampus yang sudah mendapat LOA itu, atau bisa mengajukan beberapa LOA gitu? Kalau di BPI setahu saya hanya yang mendapatkan LOA aja, betul. Hanya satu pilihan kampus ya. Dan yang memang bekerja sama dengan BPI ya. Karena yang saya lihat, saya tidak hafal semua daftar antara Universitas LPDP ataupun BPI, tapi yang jelas pilihannya berbeda, sedikit berbeda. Gitu. Nah, ada beberapa mungkin universitas yang ada di LPDP tapi tidak ditawarkan betul di BPI begitu. Jadi memang harus sering rajin-rajin cek ya. Perubahannya tiap pembukaan itu biasanya direvisi karena revisi ya. Baik. Oke, baik Bu Rani. Nah itu mungkin saat Bu Rani mendaftar dulu sebelum mengajukan pendaftaran ke UNER itu, Bu Rani kan pasti ngelihat ya kampus mana aja yang menyediakan S3 Ekonomi Islam. Nah saat itu apakah ada pilihan lain Bu selain doktoral ilmu ekonomi Islam UNER? Kalau untuk doktoral ilmu ekonomi Islam satu-satunya di Indonesia untuk kampus tujuan BPI tadi ya, yang bekerja sama dengan BPI hanya Universitas Airlangga. Masya Allah, ternyata ya. Jadi kalau di dalam negeri tidak ada pilihan lain, dan memang yang paling bagus ya memang di Universitas Airlangga. Sudah teruji ya Bu Rani sendiri magisternya di sini ternyata, jadi sudah tahu sendiri kualitas dan fasilitas ya yang ada di Universitas Airlangga. Baik, mungkin terakhir Bu, teman-teman dan rekan-rekan penonton channel Prof Radit ini mungkin ada yang memiliki ketertarikan nih untuk mencoba peluang LPDP jalur BPI Kementerian Pendidikan gitu. Nah dari Bu Rani adakah tips and trik gitu ya bagi para penonton supaya bisa mengikuti jejak Bu Rani gitu menjadi award di BPI? Baik, tips dan trik sebenarnya kalau yang bisa saya berikan adalah ya persiapkan diri dengan baik ya. Kalau memang ingin bergabung dengan award di BPI itu waktu yang dibutuhkan tidak singkat untuk persiapan. Jadi itu tadi manajemen waktu itu harus dipersiapkan gitu. Bagi yang sudah bekerja ya berarti memang harus mengalokasikan waktu. Dan yang agak tricky di sini adalah sesi wawancara, Mbak Mira ya. Sesi wawancara itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan jebakan yang kalau kita nggak pahami ya, kita nggak prepare. Nah ini sangat sulit untuk kita kita lalui. Tapi alhamdulillah ketika tips trik yang dulunya juga diberikan oleh para awardee sebelumnya ke saya itu berlaku, yaitu konsistensi antara essay, kemudian antara proposal penelitian dan juga visi misi dari penyedia beasiswa itu sangat penting.
Nah itu tipsnya ya, tips-tips yang paling utama itu sinkronisasi atau konsistenan antara apa yang teman-teman nantinya tulis di proposal penelitian, esai dengan visi misi pemberi beasiswa itu harus linear, ya harus sejalan karena itu nanti yang akan dibedah habis ketika wawancara versi wawancara. Masya Allah. Gitu. Jadi jangan jangan clueless gitu ya kalau mau daftar sesuatu itu harus dipelajari sampai visi misinya. Terus apakah kita memang benar-benar aware yang diharapkan gitu ya dari skema tersebut? Karena memang ternyata Kemenkyu ini punya banyak banget ya LPDP ini ada beberapa kementerian yang diajak kerjasama, termasuk Kemenkyu yang banyak kita dengar, terus BPI, terus saya tahu BIP ya Bu ya di Kemenak benarnya. Jadi ada 3 skema gitu yang rekan-rekan sekalian itu harus menyesuaikan diri dan menyesuaikan dengan visi-visi yang dimiliki oleh tiap beasiswa tersebut. Baik, mungkin itu ya sekiranya yang kita diskusikan pada hari ini. Mungkin dari Bu Rani ada kalimat semangat nih buat teman-teman yang mau melanjutkan studi S3 di Doktoral Ilmu Ekonomi Sekunder. Ya. Baik bagi teman-teman atau adik-adik atau rekan-rekan yang di luar sana yang sedang berjuang untuk memperoleh beasiswa baik itu PBI ataupun LPDP, yang bisa saya sampaikan adalah tetap semangat ya, tetap semangat, kemudian tetap berdoa diiringi dengan usaha, kemudian juga minta restu dari orang tua, guru-guru kita ya. Kita harus minta restu mereka agar setiap yang kita usahakan ini dapat berjalan dengan lancar. Pada intinya tetap semangat. Kalau memilih ilmu ekonomi Islam Universitas Airlangga, saya kira sudah tidak akan ada keraguan lagi di hati semuanya. Saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bu Rani atas sharingnya kepada rekan-rekan dan penonton channel Prof Radit. Semoga bermanfaat dan tetap semangat semuanya, karena ya usaha untuk mencapai ilmu itu pasti akan terbayarkan ya saat kita menjadi sukses atau menjadi apa yang kita harapkan di masa mendatang. Nah, mungkin itu aja untuk sharing kali ini. Kita akan lanjut pada versi sharing-sharing berikutnya. Kita akhiri billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.